Saudari dan saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di dalam katekese kita, dan hari ini adalah katekese yang keempat, yaitu katekese yang terakhir, di mana kita ingin mengakhiri seluruh rangkaian perjalanan pendalaman kita akan sosok Yusuf yang sudah kita renungkan sejak Minggu Prapaskah yang kedua yang lalu. Pada kesempatan pada sore hari ini kita mengambil tema memaknai pengalaman dengan kacamata Allah. Mari saudari dan saudara kita persiapkan hati kita membuka dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang berlimpah kepada kami. Engkau izinkan kami melakukan perjalanan iman dalam masa Prapaskah ini. Berkatilah kami sore hari ini untuk merenungkan sabdamu melalui kisah yang kami renungkan, yaitu kisah Yusuf dalam perjanjian yang lama. Semoga Engkau memberkati dan membuka hati kami, agar kami semakin mampu memaknai kasih-Mu dan rencana-Mu di dalam hidup kami, terlebih memahami semua itu dalam kerangka rencana-Mu dan di dalam pengharapan sebagai umat beriman. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, sampai dengan minggu lalu kita mendalami bagaimana tidak mudahnya seorang Yusuf untuk memaafkan dan mengampuni saudara-saudaranya. Kita melihat pada awal perjalanan kisah ini, bagaimana Yusuf di tengah-tengah keluarganya dicintai oleh ayahnya yaitu Yakub, tetapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia menjadi pribadi yang dibenci dan dimusuhi oleh saudara-saudaranya, bahkan ia akan dibunuh. Tetapi pada waktu itu dia lolos dari rencana pembunuhan, tetapi justru dijual kepada orang lain. Singkat cerita, dia menjadi budak dari seorang tuan yang kemudian mempekerjakan dia. Karena kejujuran dan karena keikhlasan dia, Yusuf akhirnya harus masuk ke dalam penjara karena menolak ajakan atau godaan dari istri Potifar tuannya. Orang jujur masuk penjara, itulah yang dialami Yusuf di awal kisah yang kita renungkan. Dan pada selanjutnya bagaimana Yusuf di dalam penjara ini, dia berhasil menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru roti yang menjadi tahanan baru di penjara itu. Dalam perjalanan waktu, juru roti dan juru minuman ini terbebas. Dan di waktu yang sama, Raja Fir'aun mengalami mimpi, yang akhirnya mimpi itu cukup membingungkan seorang Raja Fir'aun, dan dia memanggil Yusuf berkat kesaksian juru roti dan juru minuman tadi. Akhirnya Yusuf mampu menafsirkan mimpi Fir'aun. Dia tidak hanya menafsirkan, tetapi mengambil langkah yang nyata pada apa penafsiran itu, dan akhirnya bisa menghindarkan rakyat Mesir dari yang namanya kelaparan. Karena 7 tahun masa kelimpahan, dia menyimpan seluruh persediaan, dan 7 tahun kekeringan mengeluarkan persediaan itu. Karena kecerdasan, kecerdikan, dan ketulusan Yusuf inilah yang akhirnya meloloskan bangsa Mesir dari kelaparan. Di waktu yang sama, Yakub dan anak-anaknya datang untuk meminta. Disitulah kita berhenti di katekese sebelumnya. Yusuf yang mencoba mempermainkan saudara-saudaranya dengan menuduh sebagai mata-mata, menuduh sebagai pencuri, memasukkan mereka ke dalam penjara, bahkan menghendaki supaya anak bungsu Yakub yaitu Benyamin ditinggal sebagai tahanan. Tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudaranya bersedia berkorban untuk menukar itu semua. Saudari dan saudara yang terkasih, terakhir kita merenungkan bagaimana Yusuf sedang mengajarkan kepada saudara-saudaranya apa itu makna rekonsiliasi. Yusuf menawarkan kepada saudara-saudaranya sebuah pengampunan yang tidak murahan, yang membuat saudara-saudaranya juga belajar bahwa rekonsiliasi adalah sebuah perjalanan yang harus mereka hidupi dengan kesungguhan. Sampai akhirnya, saudari dan saudara yang terkasih,
tiba kita pada episode akhir dari kisah Yusuf ini. Ketika mereka makan bersama, ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, akhirnya di titik tertentu Yusuf membuka identitasnya dengan mengatakan, "Akulah Yusuf saudaramu." Disitulah ada keharuan, ketidakpercayaan, dan ketidakmampuan saudara-saudara Yusuf untuk melogika apa yang terjadi pada saudaranya. Tetapi di sisi lain mereka juga berpikir, kalau ini sungguh-sungguh Yusuf saudara kita, ada ketakutan kalau Yusuf membalas tindakan mereka yang pernah mereka lakukan. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini saya hanya ingin memusatkan perhatian saya pada satu kalimat itu. Akulah Yusuf saudaramu, dan melihat perjalanan sedemikian panjang perjalanannya untuk mengampuni saudara-saudaranya. Saudari dan saudara yang terkasih, tema hari ini adalah memaknai pengalaman dalam kacamata Allah. Mari kita melihat kembali jejak-jejak pengalaman Yusuf dan saudara-saudaranya, dan bagaimana kita melihat itu sebagai bagian dari rencana Allah dalam hidupnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Pertama, ketika Yusuf mengatakan, "Akulah Yusuf saudaramu," kata-kata ini muncul setelah pergulatan panjang, setelah Yusuf mempersulit dan mempermainkan saudara-saudaranya, setelah Yusuf memenjarakan, setelah Yusuf kemudian mengajari saudara-saudaranya apa arti pengampunan itu, bagaimana rasanya di tahanan itu, bagaimana rasanya dituduh, difitnah, tidak dipercaya. Saudari dan saudara, Yusuf sedang menampilkan kepada kita apa makna kata saudara yang sesungguhnya. Bahwa kita ditampilkan oleh Yusuf ketika mengatakan, "Akulah Yusuf saudaramu." Seorang saudara berarti ia yang mengasihi, memberi pengampunan, memberi teguran ketika salah, memberi peringatan yang ketika jatuh mampu membangkitkan kembali. Maka Yusuf ketika mengatakan, "Akulah Yusuf saudaramu," mau mengungkapkan bahwa kata-kata ini diungkapkan setelah perjalanan panjang, bagaimana cara mengampuni saudara-saudaranya ini, tetapi juga mengajarkan kepada mereka akan makna rekonsiliasi ini. Itu yang pertama. Bagaimana kita melihat dalam kacamata Allah sesuatu yang terjadi itu menjadi rangkaian untuk memahami apa makna kata saudara dalam seluruh dinamika hidupnya Yusuf. Itu yang pertama. Tidak cukup itu yang kedua. Kalau Anda mencermati tema besar yang saya bawa di dalam renungan kita selama 4 kali ini, ada satu kutipan yang ditampilkan oleh kitab Kejadian sebagai kata-kata Yusuf dengan mengatakan, "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ini adalah refleksinya Yusuf ketika kapan saudara-saudaranya meminta maaf kepadanya. Yusuf ingin menampilkan kepada saudara-saudaranya bahwa segala pengalaman pahit, kebencian, kejahatan, fitnah, dan apapun yang diterima oleh Yusuf sampai menjadi dia raja di Mesir, ditampilkan oleh Yusuf sebagai, "Tuhan mengutus aku mendahului kamu untuk memelihara kehidupan." Dengan kata lain, Tuhan membuat saya seperti ini akhirnya untuk menolong kalian di dalam kelaparan. Sebuah refleksi yang luar biasa bagi saya, seorang Yusuf yang akhirnya dia mampu mengampuni karena melihat bahwa pengalaman pahit dan tidak mengenakkan sekalipun yang dia alami tetaplah bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Kita belajar dari Yusuf bagaimana merefleksikan iman itu, bahwa seringkali kita dipercaya oleh Tuhan untuk mendahului orang-orang di sekitar kita supaya nanti kita bisa mempersiapkan mereka menjadi lebih baik.
Seringkali kita digunakan oleh Tuhan seperti Yusuf yang harus berkorban dulu untuk mempersiapkan sesuatu bagi orang lain yang kita kasihi. Anda orang tua yang berbuat banyak untuk anak-anak Anda. Kita yang berjuang untuk saudara-saudara yang orang-orang yang kita sayangi. Tidak lain dan tidak bukan, Tuhan menggunakan kita untuk mendahului mereka supaya mereka selamat dan mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik. Refleksi yang ketiga, melihat sejarah panjang Yusuf dan saudara-saudaranya, makna kata rekonsiliasi kita temukan ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya merasa bersalah, meminta maaf. Sebenarnya kata-kata sederhana yang muncul, interpretasi saya adalah, sudah, yang berlalu biarlah berlalu. Karena Yusuf membuka lembaran baru untuk mereka. Maka sebenarnya Yusuf membuka makna rekonsiliasi yang perlu kita maknai. Yaitu apa? Membuka sesuatu yang baru dan menutup sesuatu yang sudah berlalu. Bagaimana rekonsiliasi adalah keberanian kita menatap masa depan. Keberanian kita untuk berfokus pada apa yang di depan dan bukan ada yang di belakang. Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali pengampunan kita tampak sia-sia karena kita selalu mengungkit-ungkit kesalahan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita sudah melalui semuanya dan kita mengatakan memaafkan, pengampunan itu menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya ketika di masa depan kita mengungkit semua itu. Maka kalau Anda mengingat persis seperti bacaan hari Minggu yang lalu, Yesus mengatakan, mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi kepada orang yang dituduh berzina. Karena Yesus ingin perempuan ini membuka lembaran yang baru, tidak perlu melihat sesuatu yang lama. Peristiwa ketika Bapa mengampuni anak bungsunya, seorang Bapa tidak membenarkan kesalahan anak bungsunya, tetapi dia mau menerima kembali ketika anak bungsu ini pulang ke rumah bapaknya. Maka saudari dan saudara yang terkasih, makna rekonsiliasi sebenarnya kita temukan ketika kita berani menatap masa depan dan menutup sesuatu yang sudah berlalu. Hati-hati kalau kita tergoda untuk mengungkit-ungkit kesalahan, melihat yang sudah berlalu. Dan yang keempat, yang terakhir, saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita melihat keluarganya Yusuf itu kan tidak pernah akur. Mereka selalu mungkin saling menjatuhkan. Tetapi kalau Anda melihat perjalanan mereka dipenjarakan oleh Yusuf, perjalanan mereka difitnah, tidak dipercaya oleh Yusuf, mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan dan kesulitan seringkali yang menyatukan persaudaraan. Kita belajar dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bahwa ketika ada penderitaan dan kesulitan, momen itulah yang seringkali menyatukan kita. Bahwa kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan kita seringkali bisa dipikul ketika bersama-sama. Dan lihatlah, ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan dan tantangan, barulah kita melihat siapa saudara kita yang sebenarnya. Kalau saudara hanya datang saat syukuran, itu biasa. Tetapi kalau saudara juga hadir di kala kita mengalami kesulitan, itulah saudara yang sejati. Maka persaudaraan bukan hanya dibangun karena sebuah ikatan biologis, tetapi sebuah persaudaraan yang dibangun dan diikat karena sebuah pengorbanan sehati dan seperasaan. Saudari dan saudara yang terkasih, inilah bagaimana memaknai kisah Yusuf dalam kacamata Allah dalam renungan kita yang terakhir. Kata saudara yang tidak hanya soal biologis, tetapi saudara yang memaknai adanya kasih, pengampunan, teguran, peringatan, tetapi jangan lupa ada rekonsiliasi di sana. Yang kedua, kita diajak untuk merenungkan seringkali Tuhan menggunakan kita seperti Yusuf untuk mendahului, mempersiapkan jalan demi keselamatan banyak orang. Yang ketiga, makna rekonsiliasi berarti membuka masa depan dan menutup sesuatu yang sudah berlalu.
Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa penderitaan dan kesulitan seringkali digunakan oleh Allah untuk menyatukan kita yang seringkali tercerai-berai. Saudari dan saudara, mari kita renungkan di dalam hidup kita masing-masing bagaimana proses ini sungguh ada. Semoga masa Prapaskah ini dengan katekese, dengan berbagai hal yang kita alami, sungguh-sungguh mampu memberikan kekuatan untuk membangun rekonsiliasi, persaudaraan, perdamaian dengan orang-orang di sekitar kita. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang setia mengikuti dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk panitia baik di paroki, di gereja wilayah Ignatius maupun Yusuf yang ikut mempersiapkan semua. Tidak lupa juga teman-teman Terta yang sudah mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk kelancaran. Dan yang terakhir, terima kasih saya ungkapkan secara khusus untuk Nares, Valdi, Mbak Deta, dan juga Feren yang selalu membantu saya dalam 4 kali jalan salib ini membuat jalan salibnya. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara, selama ini katekese saya yang membuat, tetapi jalan salib yang selalu kita doakan dari minggu ke minggu adalah hasil karya teman-teman muda yang berangkat dari tema katekese, mereka merenungkan tema yang berbeda-beda. Hari ini kita akan merenungkan jalan salib dengan tema pengharapan. Bahwa di dalam kesulitan dan tantangan, di dalam setiap persoalan-persoalan hidup, kita diajak ada pengharapan yang Allah tawarkan di dalam hidup kita. Kita persiapkan hati kita untuk mengikuti jalan salib.